Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Hai. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ya pembacaan malam ini. Oh ya, sebelum itu saya ingin ngucapin terima kasih yang udah mampir, yang masih setia sama channelnya Mas Do. Walaupun mungkin ada kendala ya, beberapa hari yang lalu channelnya Mas Do dibajak. Tuh yang belum nonton, tonton aja videonya, ada di bawah ya. Oke deh teman-teman, kita akan bacakan lagi ya. Baca apa kita malam ini ya? Kita akan bacakan, kita akan lihatin nih ya. Apa sih yang dia lakukan setelah berpisah dari kamu? Ya kan mungkin ada yang kepo nih. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan kehidupan dia? Ini bisa untuk mantan, bisa untuk orang yang nggak jadi pacaran gitu ya. Dia menolak mungkin. Intinya kamu kepo sama seseorang. Kita ingin lihat hidupannya itu apa setelah dia berpisah dari kamu. Ya. Ini kita akan langsung aja tarik kartu ya. Ini kita shuffle dulu kali ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di hidupnya ya. Dia itu lagi ngapain sih ya? Ada apa dengan hidupnya setelah berpisah ya? Atau yang nggak jadi ya, dia nggak jadi sama kamu gitu loh. Ya. Bentar ya, saya shuffle dulu. Ini akan saya langsung tarik aja. Berat banget teman-teman. Langsung keluar the devil sih. Ini kita akan lihatin apa tadi? Apa yang dia lakuin setelah tidak jadi bersama kamu atau telah berpisah dari kamu ya. Ini berat loh, langsung keluar the devil loh teman-teman ya. Sebentar ya, nih kalau di background nak Mas Do nangis tuh udah sama ibunya ya guys ya. Bentar ya nak, papa nyari uang dulu. Dia baru bisa ngoceh teman-teman, biasalah anak bayi ya. Oke, kita langsung aja mulai ya teman-teman. Kita akan lihatin ya apa yang dia lakuin ya setelah berpisah dari kamu atau yang nggak jadi-jadian sama kamu ya. Kamu tuh kepo sama si dia, ada apa? Ternyata teman-teman, kartu yang pertama keluar adalah The Devil ya. The Devil adalah gambaran yang negatif sih ya, seperti namanya Devil ya. Devil di sini teman-teman biasanya adalah gambaran hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol. Oke. Gambaran orang yang salah menempatkan loyalitas ya. Kalau dia punya pasangan tuh dia ada embel-embel ya, misalnya dia cinta karena uang atau karena seks ya. Jadi di sini teman-teman setelah dia berpisah ya, yang kepo sama dia nih, dia setelah berpisah dengan kamu apa yang terjadi? Ternyata dia belum mencari niat yang serius. Masih mau main-main. Ya, ada devil. Biasa kan orang baru putus tuh ya biasa ya kan, baru putus kayak ya mungkin dia lakukan ke hobi, dia pengen jajan-jajan atau mungkin dia beli yang apa dia inginkan ya. Ternyata di sini teman-teman dia lain nih. Emang dasar orangnya yang bobrok kali ya. Jadi di sini dia baru putus langsung ke The Devil, dia langsung nyari mangsa lagi. Bukan mangsa sih, dia nyari untuk melampiaskan. Ya ini ke arah negatif ya. Ini kalau udah Devil tuh pasti negatif lah. Nggak ada yang positif dari The Devil ya. Apa sih dari selingkuh bisa positif saya kurang tahu. Nanti deh kita cari-cari lagi ya. Waktu pelajari lagi ya. Kali aja ada yang positif dari The Devil, tapi kayaknya enggak deh. Ya. Jadinya di sini dia mungkin akan menggoda orang ya atau mungkin merayu orang ya, itu tadi untuk kepentingan dia. Ya, jadi ini kegiatan dia nih. Jadi ketahuan ya. Ternyata setelah putus dari aku ini ya kerja kamu ya. Ini yang kamu lakuin ya. Itu dia. The Devil teman-teman. Jadi dia ada niat terselubung ya. Tuh The Devil itu terselubung. Ya. Ada sesuatu lah yang di belakangnya itu diembel-embelin ya. Misal contoh karena dia bilang aku sayang sama kamu gini-gini, nggak taunya cuma pengen itu. Nah dapat pergi. Aku sayang mau, ternyata mobilnya, uangnya, ya. Intinya The Devil tuh nggak ada yang bener. Jadi ternyata si dia setelah berpisah dari kamu atau nggak jadi sama kamu ya, dia ini melakukan The Devil teman-teman, mencari korban atau mangsa baru ya untuk melampiaskan nafsunya dia. Ya, ini ada gambaran The High Priestess. Tapi di sini teman-teman berbahaya sekali. Selain The High Priestess, di sini ada kartu karma. Ya, di sini yang dia incar ini orang yang baik-baik teman-teman. Ini yang berbahaya. Ya, kadang ini pula ya teman-teman, aneh ya. Wanita baik-baik tuh akan diuji dengan ujian yang sangat tinggi ya. Yang mana yang tadi pria-pria brengsek, wanita brengsek yang akan datang, ya kan? Jadi emang dia ngincar yang kayak gini nih, emang yang agak-agak halim gitu, yang agak-agak yang baik gitu. Ya, dan kalau berhasil dia kayak mencapai kepuasan sendiri, emang itu tadi kayak the devil, kayak setan gitu loh. Itu tadi dia emang mengincar nih, the high priestess ini gambar orang baik-baik loh. Maka itu di sampingnya tuh ada kartu karma ya, karena kita menyakiti orang yang nggak bersalah, berat banget. Ya. Jadi di sini dia akan memanfaatkan segala cara ya, dia akan pura-pura baik, dia akan apa untuk mengincar si ini tadi, high priestess tadi, ya. Karena di sebelahnya kira the devil, yang dia incar itu orang baik-baik. Nah, itu tadi karmanya tinggi sekali nih, teman-teman. Kita yang melakukan kejahatan sama orang yang polos, yang tulus gitu ya.
itu siap-siap aja deh menerima karma yang sangat besar. Contoh lah kamu misalnya pasangan yang setia diselingkuhin, kamu kan orang baik-baik gitu ya, itu berat banget ya, karmanya kan berat gitu loh. Jadi yang main-main pasangan setia kita selingkuhin gitu, berat banget tuh karmanya. Jadi teman-teman di sini gambarannya dia emang mengincar orang baik-baik gitu loh, yang mungkin ya bisa dibilang polos lah, masih apa ya, baik, orang baik-baik lah gitu. Nih, The Chariot dia akan terus mencari teman-teman si dia ini ya. Jadi kegiatan dia setelah berpisah atau putus dari kamu itu tadi guys, mengincar ya, atau melakukan the devil ya, ada embel-embel ya antara uang atau nafsu tadi atau seks tadi ya, kepada orang baik-baik. Ini dia akan lakukan the chariot, dia akan lakukan terus, dia kejar terus, dia pepet terus sampai dapat. Nih, yang mana teman-teman ada yang mengintai di sini untuk si dia, nih dia justice. Nih, kata tarot di sini, justice itu akan langsung datang. Keadilan akan langsung datang di sini. Ya. Karena niatnya udah nggak baik ya, dia mengincar orang baik-baik ya. Yang mana orang baik-baik itu pasti biasanya ibadahnya kuat dong ya. Maka mungkin ada pelindungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi di sini teman-teman dia akan dibalas yang sangat besar, yang setimpal ya. Oke, mungkin dia bohongi, kayak contoh orang baik-baik ditipu mobilnya, itu yang baik-baik itu akan diganti 2 kali lipat dan dia akan menerima dosa 2 kali lipat. Ya mungkin bahkan lebih gitu. Maka itu di sini teman-teman justice langsung keluar ya, keadilan itu ada. Ya. Jadi intinya dia mencari korban ya teman-teman, tuh orang yang tulus, yang polos gitu, yang baik-baik ya. Yang mana langsung dibalasnya tunai nih, kontan ya, ada kartu justice langsung keluar. Ya. Dan dia teman-teman lucunya setelah dia nanti contoh nih, dia mencuri mobil lah, kita ambil contoh jangan terlalu negatif lah ya. Takutnya terlalu berat bacanya. Kita contohkan aja dia misalnya niatnya itu mendekati karena uang. Ya, janda lah dia contoh, atau duda ya, dia dekati ya, ya. Ini bisa cowok bisa cewek kan. Dunda atau jada ya kan. Dia ambil uangnya puluhan juta, ratusan juta ya kan. Keluarlah justice teman-teman. Ya, keadilan. Ya. Dia awalnya merasa senang nih berhasil menipu gitu loh. Ya. Ternyata keluar pembalasan gitu untuk dia. Dia dibalas dengan hal yang setimpal. Dia baru menjadi the hermit, kayak orang apa ya? Kayak orang selalu tersakiti lah ya. Dia akan menjadi taat ibadah saat itu aja. Saat udah terjadi kesakitan atau udah terjadi kesialan atau terjadi apa sesuatu hal yang negatif di dirinya. Jadi waktu kemarin-kemarin itu dia nggak ingat ibadah sama sekali, tapi saat udah terjadi pembalasan ya kan, ada justice, baru dia menjadi sok-sok suci. Ya. Ya namanya orang bertobat sih mau bagaimana, tapi itu tadi guys, dia baru ingat Tuhannya saat dia udah posisinya udah jauh banget jatuhnya ya. Ini setimpal langsung dibalas kontan gitu ya, dia menipu, anggaplah janda atau duda ya kan, dia tipu teman-teman. Dia dibalas, baru dia merasa kayak aduh kenapa sih aku selalu disakiti, kenapa aku gini-gini, dia nggak sadar diri gitu loh, dia nggak mikir gitu ya. Jadi ini sadis banget ya teman-teman kisahnya si dia ini. Setelah berpisah dari kamu, dia mengincar harta atau nafsu ya dari orang yang baik-baik. Nah ini yang tadi, tanpa disadari dia mendapatkan karma yang sangat besar. Nah, di sini juga ada gambaran Nine of Swords. Ini adalah gambaran orang ya yang sakitnya bukan main. Nah, ini tadi guys, pembalasan ini nggak main-main loh. Sakitnya itu mental apa ya? Batin dan mental gimana tuh? Semuanya terasa dia sakitnya. Ya, berat banget ini. Itu mungkin ya gimana lah pembalasannya dia nih, karena ada justice, cuman nggak dilihatin apa sih yang dibalas gitu ya kan. Ya, kita logika aja lah ya, orang baik-baik kita sakitin ya pasti berat ya hukumannya gitu ya kan. Kita tarik aja deh Fahiri agak 3 kartu lah ya. Mas udah capek nih guys. Jadi jangan panjang-panjang ya, 10 menit aja kali ya. Jadi ya udah Mas do rekap sekali lagi ya. Jadi dia ini setelah berpisah atau nggak jadi sama kamu gitu ya. Kan berpisah nih jauh dari kamu. Apa sih kegiatan dia? Ternyata ada the devil ya. Tadi itu dia mengincar orang baik-baik ya. Antara dua ya. Kalau the devil itu kalau nggak seks ataulah harta ya. Dia akan mengincar orang baik-baik. Dia terus cari sampai berhasil. Dan setelah berhasil dia itu kayak ada kesombongan sendiri. Ya orang baik-baik aja berhasil aku tipu, berhasil aku giniin. Ya. Tanpa berselang waktu lama ada justice, keluarlah pembalasan buat dia. Baru dia menjadi the hermit kayak itu tadi lah, baru bertobat gini. Ya baru ingat lah gitu teman-teman kalau ini salah gitu ya kan. Udah telat sih sebenarnya gitu ya kan. Nah dan juga ada gambaran Nine of Swords. Ini ada gambaran orang yang akhirnya dia akan menjadi terpuruk sakit sekali. Ini kurang lebih kayak Ten of Swords. Ini Nine ini gambaran orang yang kena mental nih ya. Nah itu udah sakit banget batinnya. Di sini juga ada kata peri, ada Seven of Winter nih. Ini sebenarnya ada pilihan yang lebih baik sih. Kok ngapa sampai peri pun ngomong nih. Pilihan yang lebih baik itu ada, ngapa sih sampai tega kayak gini? Peri aja ngomong kayak gitu loh. Ya kan? Tega banget gitu ya, ngapa sampai kayak gini? Ya. Maksudnya ya teman-teman kita gini lah, kita baru putus nih. Mungkin dia niatnya ini untuk ya, kadang orang kan beda-beda ya. Ada yang orang kalau baru putus itu kan mungkin ya mabuk-mabukan, atau mungkin dia jalan-jalan shopping gitu. Dia tipenya ini untuk
menenangkan diri dia itu tadi, mencari mangsa. Dia itu ingin balaskan ke orang yang tidak bersalah. Itu kata peri, emang nggak ada yang lain gitu, jalan-jalan kek apa kek gitu. Sampai peri pun bertanya gitu kan, ini ada Ten of Winter, nah ini akhirnya terimalah pembalasan buat kamu, kata peri. Ya, rasain, ini emang pembalasan untuk kamu, kamu yang mencari, kayak dia mencari penyakit gitu loh, ya kan. Kayak nggak ada hal yang lain, kerjaan yang lain gitu ya kan. Ya aneh-aneh, ini kayak iseng deh jatuhnya, dia sebenarnya iseng teman-teman ya. Mungkin dia masih galau gabut ya kan. Kalau orang kan mungkin ya larinya ke hobi, misalnya apa, main bola, atau mungkin ya motor, rombak motor gitu, atau mungkin yang shopping. Nah dia ini mencari mangsa, dilampiaskan ke orang yang tak bersalah. Ya ini tadi kan kurang ajar gitu loh. Dia nggak ingin dia sakit sendiri, dia ngajak-ngajak orang gitu ya kan. Ini parah banget sih ini. Ada Five of Autumn juga nih. Nih, akhirnya setelah kejadian tadi ya kan, setelah dia mendapat balasan baru dia minta tolong, ya minta maaf gitu. Ya udah telat sih sebenarnya. Ya itu kadang orang suka gitu ya. Udah kejadian baru apa, baru ya sadar, baru apa, baru minta maaf ya kan. Kalau belum ada sih jangan harap gitu kan. Oke teman-teman, sampai sini aja. Thank you udah nonton ya. Terima kasih, kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua, dah.